Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan UAS Praktikum Tenaga Listrik. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Nanda Kurniawan Setiabudi, NIM D400 190 127. PowerPoint ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester. Karena NIM saya ganjil, saya mendapatkan bagian dinamo atau motor. Untuk yang pertama, penjelasan dari motor listrik adalah alat yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Alat yang berfungsi sebaliknya, mengubah energi mekanik menjadi energi listrik, disebut generator atau dinamo. Motor listrik dapat ditemukan pada peralatan rumah tangga seperti kipas angin, mesin cuci, pompa air, dan penyedot debu. Pada motor listrik, tenaga listrik diubah menjadi tenaga mekanik. Perubahan ini dilakukan dengan mengubah tenaga listrik menjadi magnet yang disebut dengan elektromagnetik. Sebagaimana kita ketahui bahwa kutub dari magnet yang senama akan tolak-menolak dan kutub tidak senama akan tarik-menarik, maka dapat memperoleh gerakan jika kita menempatkan sebuah magnet pada sebuah poros yang dapat berputar dan magnet lain pada suatu kedudukan yang tetap. Pada kali ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama yang akan saya jelaskan motor sinkron. Yang akan saya jelaskan yang pertama prinsip kerja, komponen, analisa rangkaian star delta, rumus perhitungan, dan contoh soal dari motor sinkron. Yang pertama prinsip kerja. Kumparan medan yang ada pada rotor dihubungkan ke sumber eksitasi yang akan memberikan suplai arus listrik searah DC terhadap kumparan medan. Dengan adanya arus searah yang mengalir lewat kumparan medan, maka akan menimbulkan flux. Penggerak mula akan pada generator yang sudah terkoppel dengan rotor segera dioperasikan sehingga rotor berputar pada kecepatan nominalnya. Perputaran yang ada pada rotor memuat medan magnet yang dihasilkan oleh kumparan medan. Medan putar yang dihasilkan rotor diinduksikan pada kumparan jangkar sehingga kumparan jangkar yang ada pada stator menghasilkan flux magnetik. Flux tersebut bisa berubah-ubah besarnya terhadap waktu. Perubahan flux tersebut menimbulkan GGL atau gaya gerak listrik, induksi pada ujung kumparan. Prinsip kerja motor AC sinkron. Pada motor sinkron, suplai listrik bolak-balik atau AC membangkitkan flux medan putar stator atau BS dan suplai listrik searah DC membangkitkan medan rotor BS. Rotor berputar karena terjadi interaksi tarik-menarik antara medan putar stator dan medan rotor. Namun dikarenakan tidak adanya torka atau start pada rotor, maka motor sinkron membutuhkan prime mover yang memutar rotor hingga kecepatan sinkron agar terjadi coupling antara medan putar stator atau BS dan medan rotor atau BR. Sebuah motor sinkron dapat dinyalakan oleh sebuah motor DC pada satu sumbu. Ketika motor mencapai kecepatan sinkron, arus AC diberikan pada belitan stator. Motor DC saat ini berfungsi sebagai generator DC dan memberikan eksitasi medan DC kepada rotor. Beban sekarang boleh diberikan kepada motor sinkron. Motor sinkron seringkali dinyalakan dengan menggunakan belitan sangkar, tupai, atau squirrel cage yang dipasang di hadapan kutub motor. Motor kemudian dinyalakan seperti halnya motor induksi sehingga mencapai min 95% kecepatan sinkron. Saat mana arus searah diberikan dan motor mencapai sinkronisasi. Torsi yang diperlukan untuk menarik motor hingga mencapai sinkronisasi disebut pull-in torsi. Lalu ini komponen motor sinkron. Yang pertama, ini motor shaft, yang ini bagian rotor, dan ini statornya. Lalu pengertian dari rotor. Perbedaan utama antara motor sinkron dengan motor induksi adalah bahwa rotor mesin sinkron berjalan pada kecepatan yang sama dengan perputaran medan magnet.
Hal ini memungkinkan sebab medan magnetik rotor tidak lagi terinduksi. Rotor memiliki magnet permanen atau arus DC excited yang dipaksa untuk mengunci pada posisi tertentu bila dihadapkan dengan medan magnet lainnya. Lalu stator. Stator menghasilkan medan magnet berputar yang sebanding dengan frekuensi yang dipasok. Lalu wiring diagram star delta. Pada wiring ini push button on ditekan, tegangan dari MCB mengalir menuju koil magnetik kontraktor K1. Magnetik kontraktor K1 terhubung terminal NO pada K1 yang terhubung dan mengalirkan tegangan dari push button off menuju koil K1. Ini K1 ini sebagai pengunci. Pada saat push button on dilepas, magnetik kontraktor K1 tetap terhubung karena mendapat tegangan dari pengunci. Di saat yang bersamaan, timer mendapatkan tegangan dari terminal koil K1. Lalu tegangan dari terminal NC pada timer mengalirkan tegangan menuju koil magnetik kontraktor K3 sehingga magnetik kontraktor K3 juga terhubung. Lalu magnetik kontraktor K1 terhubung mengalirkan tegangan fase RST menuju terminal gulungan elektromotor. Sedangkan magnetik kontraktor K3 terhubung untuk menghubungkan terminal menjadi hubung star atau bintang. Proses ini menyebabkan elektromotor beroperasi dengan hubungan bintang atau star untuk start pertama kali. Setelah beberapa saat kemudian dengan settingan timer yang ada, maka timer pun bekerja sehingga terminal NC terputus dan terminal NO pada timer terhubung. Saat terminal NC pada timer terputus, maka magnetik kontraktor K3 juga terputus. Kemudian terminal NO pada timer terhubung mengalirkan tegangan menuju koil magnetik kontraktor K2 sehingga magnetik kontraktor K2 terhubung. Sedangkan magnetik kontraktor K1 tetap terhubung. Lalu magnetik kontraktor K1 terhubung menghasilkan tegangan fase RST menuju terminal gulungan elektromotor. Lalu magnetik kontraktor K2 terhubung mengalirkan tegangan fase RST menuju terminal gulungan elektromotor. Proses ini menyebabkan elektromotor yang semula beroperasi dengan hubungan star atau bintang berubah menjadi beroperasi dengan hubungan delta atau segitiga. Lalu jika push button off ditekan, sumber tegangan ke semua koil magnetik kontraktor terputus dan elektromotor berhenti beroperasi. Lalu selanjutnya ini rumus perhitungan. Untuk perhitungannya yang pertama kecepatan sinkron atau synchronous motor speed atau NS sama dengan 120 dikali frekuensi dibagi pole atau kutub. Lalu presentasi motor slip, persen motor slip atau persen S sama dengan NS dikurangi NR dibagi NS dikali 100. Lalu kecepatan rotor atau NR sama dengan NS dikali 1 min persen slip. Lalu torsi atau torque, output motor torsi Speed LBS atau T sama dengan horsepower dikali 5252 dibagi RPM. Lalu power ini terbagi menjadi dua. Yang pertama P in atau power input sama dengan S3 dikali S dikali 3 dikali V I cos theta. Ini yang benar theta. Lalu power input atau PO sama dengan P in dikurangi machine loss. Jadi lossnya itu dikurangi. Efisiensi ini yaitu PO per P in. Jadi PO nya ini terdapat P in dikurangi machine loss, lalu baru dibagi P in. Lalu power factor, persen power factor atau cos Q sama dengan P in dibagi KVA. Lalu arus supply IL sama dengan HP dikali 764 dibagi V dikali EFF dikali cos theta dikali S3. Lalu contoh soal dari motor induksi. Yang pertama ini motor induksi 3 fasa 4 kutub 50 Hz 40 volt berputar pada 1400 rpm. Faktor dayanya 0,88 dan memberikan daya pada beban penuh 14,8 horsepower.
Rugi-rugi stator sama dengan 1060 watt dan rugi-rugi gesekan angin sama dengan 375 watt. Hitung yang pertama slip, yang kedua rugi tembaga rotor, yang ketiga frekuensi rotor, yang keempat arus yang mengalir, yang kelima efisiensi. Lalu jawaban yang pertama, slip pada beban motor penuh sama dengan 1500 dikurangi 1440 dibagi 1500 dikali dengan 100%. Jawabannya 4%. Lalu daya yang keluar 14,8 dikali 735,5 sama dengan 10,884,4 10.885,4 watt. Daya mekanik yang dihasilkan 10.885,4 ditambah 375 watt sama dengan 11.260,4 watt. Lalu diketahui bahwa rugi-rugi tembaga pada rotor sama dengan ini terjadi perbandingan yang pertama yaitu 1:1, lalu 5:1 kurang 5, lalu per 5. Lalu rugi-rugi tembaga rotor sama dengan 11.260,4 dikali 0,04 watt, lalu dibagi 0,96 yang menghasilkan 469,2 watt. Lalu daya yang masuk ke rotor sama dengan 11.260,4 ditambah 469,2 sama dengan 11.729,6 watt. Lalu daya yang masuk ke stator 11.729,6 ditambah 1060 sama dengan 12.789,6 watt. Lalu arus saluran. Arus saluran ini 11.789,6 dibagi akar 3 dikali 400 dikali 0,88 yang hasilnya 20,97 ampere. Lalu frekuensi motor SF sama dengan 0,04 dikali 50 sama dengan 2 Hz. Lalu kita berpindah ke motor asinkron. Prinsip kerja dari motor ini yaitu yang dikenal dengan mesin asinkron ini cukup unik karena mesinnya tidak beroperasi dengan kecepatan sinkron. Perangkat satu ini terdiri dari dua jenis yaitu induksi satu fasa dan tiga fasa dengan fungsi yang berbeda. Umumnya motor induksi satu fasa memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan tiga fasa banyak yang digunakan untuk kebutuhan industri. Motor induksi menggunakan prinsip induksi elektromagnetik di mana gaya gerak listrik diinduksi dan melintasi konduktor listriknya ketika medan magnet berputar. Sedangkan perangkat satu ini juga dilengkapi dengan dua bagian utama yang terdiri dari stator dan rotor sama dengan halnya motor sinkron, di mana stator merupakan bagian kumparan yang diam dan membawa belitan tumpang tindih. Lalu medan magnet tersebut akan berputar ke arah yang berlawanan dengan arah jarum jam karena memiliki polaritas. Sedangkan rotor motor induksinya membawa belitan utama. Ketika tiga fase diberikan pada stator, secara otomatis magnet akan berputar. Konduktor stasioner satu ini justru memotong medan magnet yang berputar. Lalu di sini terdapat komponen dari motor asinkron. Lalu kita berpindah ke rumus perhitungan dari generator atau motor sinkron. Mohon maaf, ini terjadi kesalahan. Motor. Dalam praktek rotor tidak pernah berputar pada kecepatan yang sinkron. Perbedaan kecepatan antara putaran medan stator dan kecepatan rotor disebut slip. Slip atau persen sama dengan NS kurangi NR dibagi NS dikali 100. Lalu daya yang masuk stator sama dengan P1 sama dengan 3V1I1 cos theta. Daya yang masuk rotor P2 sama dengan 3I2 kuadrat A kuadrat lalu R2 bagi S. Lalu daya yang keluar rotor atau P mekanis sama dengan 3I2 kuadrat A kuadrat R2 1 min S bagi S. Lalu rugi-rugi daya
PR atau rugi dari dayanya. Rumusnya 3I2 kuadrat A2 R2. Lalu contoh soal dari motor induksi yang satu ini, yaitu satu fasa dengan daya output 10 kW, tegangannya 500 volt dan arusnya 30 ampere, dan cos theta sama dengan 0,7 lagging. Jika motor induksi tersebut bekerja pada frekuensi 50 Hz dan mempunyai 4 pasang kutub, motor tersebut dijalankan dengan putaran 1460 rpm, sedangkan resistansi dan reaktansi motor berturut-turut adalah 1 ohm dan 4 ohm. Tentukan yang pertama hitung daya motor, hitung dayanya input, lalu yang kedua efisiensi dan loss, yang ketiga putaran motor dan slip, yang keempat torsi beban penuh dan torsi maksimum. Penyelesaiannya, yang pertama menghitung daya input Pin sama dengan V kali os sama dengan 5 kali 30 kali 0,75 sama dengan 11.250 atau 11,25 kW. Lalu menghitung efisiensi motor dan loss motor. Ini Pout per Pin dikali 100% sama dengan 10 kW dibagi 11,25 kW juga dikali 100% sama dengan 88,88%. Lalu lossnya sama dengan Pin dikurangi Pout sama dengan 11,25 dikurangi 10 sama dengan 1,25 watt. Lalu menghitung putaran motor dan slip yang terjadi. NS sama dengan 120 kali F per P sama dengan 120 dikali 50 dibagi 4 sama dengan 1500 rpm. Lalu kecepatan slip sama dengan NS dikurangi NR sama dengan 1500 dikurangi 1460 sama dengan 40. Lalu slip 40 dibagi 1500 dikali 100% sama dengan 2,67%. Lalu torsinya, torsi beban penuh sama dengan 2 dikali S dikali R2 dibagi X2 sama dengan 2 dikali 2,6 dikali R nya ini 100 dikali 1 per 4. Lalu hasilnya 0,052 dibagi 4 sama dengan 0,013 Nm. Lalu T max nya atau torsi maksimum sama dengan R2 per X2 dikali 2 plus S dikali 2 sama dengan 1 per 4 dikali 2 ditambah 2,6 per 100 dikali 2 sama dengan 0,0625 ditambah 6,76 dikali 10 kali 4 sama dengan 0,063 Nm. Lalu contoh dari penggunaan motor listrik ini, yang pertama pada motor starter kendaraan motor kecil, misalkan mobil atau motor biasa, motor roda 2. Yang kedua motor starter alat berat, misalkan eksavator dan yang lain-lain. Lalu terdapat conveyor. Nah, fungsinya dari motor listrik ini untuk memutar dari pulinya tersebut. Jadi memutar belt conveyornya itu pada puli. Sekian, terima kasih. Jika terdapat kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.